Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Modifikasi Pengukuran Human Capital dan Teknologi Kapital terhadap Nilai Perusahaan. Yang kita tahu bahwa nilai perusahaan itu merupakan sebagai ekspektasi para investor terhadap perusahaan yang seringkali dikaitkan dengan harga sahamnya. Harga saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan juga akan semakin tinggi. Perusahaan yang cenderung memiliki keuntungan tinggi biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari investor untuk mereka tertarik untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Namun dalam mempertahankan nilai perusahaan, biasanya suatu perusahaan itu juga harus memperhatikan yang namanya ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan ini dapat menunjang tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Knowledge based business ini memang memegang prinsip bahwa dengan mengelola ilmu pengetahuan secara tepat, maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dan nanti akan berdampak terhadap keputusan investor ya untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Di penghujung tahun 2022 ya, dan sebelumnya terutama pada masa pandemi COVID-19, sektor teknologi ini memiliki indeks saham yang cenderung lemah atau turun. Dalam koran Tempo di tahun 2002 dijelaskan bahwa terjadi penurunan saham atau nilai saham di sektor teknologi, yaitu sampai anjlok di 25,97%. Selain itu, dari Business Insight 2022 juga dijelaskan bahwa kinerja saham emiten sektor teknologi itu terlihat indeksnya tergolong masih turun atau rendah atau performanya turun. Nilai price book value ya ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu perusahaan, di mana nilai PBV pada perusahaan teknologi di tahun 2018 sampai 2021 saya contohkan di sini, yaitu ada 3 perusahaan ya, yaitu PT Kresna, Multipolar dan Distribusi Voucher. Kalau dilihat di sini nilai PBV-nya dari tahun 2018 19 2020 itu mengalami penurunan nilai PBV-nya, sehingga ini memberikan mendorong kami untuk melakukan penelitian ya, dengan judul bagaimana pengaruh human capital, teknologi kapital terhadap nilai perusahaan. Nah, kemudian tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana human capital, teknologi kapital, dan nilai perusahaan pada sektor teknologi yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh human capital dan teknologi kapital terhadap nilai perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk teori yang digunakan, kami menggunakan 2. Yang pertama menggunakan stakeholder theory, yang mana stakeholder theory itu menjelaskan bahwa suatu perusahaan ketika beroperasi tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaannya saja, tapi juga harus memberikan manfaat kepada para pemegang sahamnya. Yang kedua, signaling theory ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan itu harus bisa memberikan informasi atau sinyal kepada pengguna laporan keuangan terkait dengan apa-apa informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. Oke. Secara teori, human capital ya itu mengidentifikasi sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Apabila perusahaan dapat mengelola sumber daya manusianya dengan baik, ya maka
ini akan memberikan nilai value added bagi perusahaan dari dana yang dikeluarkan oleh tenaga kerja tadi. Sehingga secara tidak langsung human capital ini akan meningkatkan nilai perusahaan ya. Dan juga bisa menjalankan serta menyelesaikan semua kegiatan operasional bisnisnya. Ini menurut Leon tahun 2022. Kemudian menurut Wulandari tahun 2020, teknologi kapital ini merupakan modal yang diinvestasikan dalam inovasi dan pengembangan teknis yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif perusahaan. Teknologi kapital ini bisa berupa aset, berupa lisensi perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak, di mana mereka percaya ini semua akan bermanfaat bagi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi semakin tinggi teknologi kapital, ya maka semakin besar juga atau semakin baik nilai perusahaan, atau investor akan menilai perusahaan dalam kondisi yang lebih baik. Oke, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di BEI dari tahun 2018 sampai 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Kami menggunakan alat analisisnya menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji T dan uji F menggunakan SPSS. Human capital dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang lebih baru dibandingkan dengan indikator-indikator yang sebelumnya. Kami menggunakan indikator atau menguji dengan menggunakan biaya karyawan ditambah dengan biaya pelatihan yang dikeluarkan perusahaan dibagi dengan penjualan dengan skala ukur rasio. Sedangkan teknologi kapital juga kami menggunakan indikator yang tidak biasa digunakan oleh peneliti sebelumnya, yaitu kami menggunakan pertumbuhan aset tidak berwujud khusus untuk perangkat lunaknya. Jadi caranya adalah pertumbuhan aset tidak berwujud itu kami menggunakan rumus dengan rumusnya aktifat tidak berwujud tahun sekarang dikurangi aktifat tidak berwujud tahun lalu dibagi dengan aktifat tidak berwujud tahun lalu dengan skala ukur rasio. Sedangkan nilai perusahaan kami menggunakan price book value dengan rumusnya adalah harga saham dibagi nilai buku dengan skala ukur rasio. Kemudian ini adalah hasil dan pembahasan human capital. Dari data yang disajikan pada tabel tersebut, jika dilihat dari rata-rata per tahun, kondisi human capital pada perusahaan yang diteliti ini kalau dilihat itu semakin menurun atau trennya mengalami penurunan. Kemudian dilihat dari rata-rata keseluruhan itu hanya sekitar 5%. Artinya perusahaan itu atau biaya karyawan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendongkrak meningkatkan penjualan itu hanya dalam rentan 5% saja atau hanya sedikit saja dibandingkan kalau kita lihat di tahun 2009, tahun 2020 itu mencapai hampir 40%-an. Jadi bisa disimpulkan bahwa kondisi human capital pada perusahaan yang diteliti itu masih cenderung rendah. Kemudian teknologi kapital pada perusahaan yang diteliti jika dilihat dari tren rata-ratanya ini kondisinya cenderung menurun, apalagi terjadi pada tahun 2019, 20, dan 21 ini sangat menurun sekali ya. Perusahaan rata-rata melakukan efisiensi biaya mungkin terkait dengan pengadaan perangkat lunaknya. Jadi kalau dirata-ratakan hanya 29%. Ini juga dikatakan atau bisa kita simpulkan masih cukup rendah dibandingkan pada tahun sebelum Covid itu bisa mencapai di 54-32%. Untuk nilai perusahaan pada perusahaan ini rata-rata jika dilihat trennya ini masih dilihat meningkat ya. Masih kita bisa simpulkan meningkat, dan kalau kita lihat juga nilai rata-rata keseluruhan itu nilainya di atas 1.
Jadi 2,7 itu di atas 1, sehingga kita dapat simpulkan bahwa nilai perusahaan pada perusahaan teknologi ini kondisinya masih cenderung baik. Kemudian hasil uji regresi linear berganda. Jika dilihat dari hasil uji regresi linear berganda, human capital ini kondisinya memiliki nilai signifikansi 0,708. Artinya human capital itu memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian untuk teknologi kapital secara parsial memiliki signifikansi 0,334, berarti di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi teknologi kapital itu berpengaruh namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian jika dilihat dari hasil uji regresi linear berganda untuk uji F, jika dilihat nilai signifikansinya adalah di atas 0,05, ya, itu 0,514. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan human capital dan teknologi kapital ini berpengaruh namun tidak signifikan, ya, secara bersama terhadap nilai perusahaan. Kesimpulannya adalah yang pertama, human capital berada dalam kondisi yang rendah, teknologi kapital juga berada dalam kondisi yang rendah, nilai perusahaan pada sektor teknologi ini masih berada dalam kondisi yang baik, sedangkan human capital, teknologi kapital secara parsial maupun simultan ini berpengaruh namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Terima kasih. Berwawasan lingkungan. Artinya, Universitas Jenderal Ahmad Yani kini memiliki arsitektur yang ramah lingkungan dengan konsep di dalam gedung sebagai